Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Rumah Widya. Hari ini saya akan mempersiapkan makan siang untuk keluarga. Dan kebetulan menu yang dipilih adalah ayam goreng tanpa ungkep. Nah, ini tadi kebetulan saya sudah membuat ayam yang sudah dimarinasi kurang lebih 1 jam di dalam freezer. Nah, tapi saya akan coba menyampaikan dan berbagi resep bagaimana sih cara membuat bumbu marinasi. Sebenarnya bumbu marinasi ini sangat sederhana dan saya yakin bumbu-bumbu ini semua ada di dapur teman-teman sekalian. Nah, ini ada bumbu yang perlu dipersiapkan adalah ini tadi ayamnya kurang lebih 34 kg yang dibutuhkan, yang sudah dipotong-potong. Kemudian bumbu-bumbu yang diperlukan adalah bawang putih kurang lebih 5 siung. Kemudian kunyit segar ya, ini mungkin kita membutuhkannya hanya sekitar kurang lebih 2 cm. Kemudian ini adalah 1 sendok teh ketumbar. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kemudian ada kaldu jamur juga dibutuhkan kurang lebih setengah sendok teh, kemudian ini ada gula juga setengah sendok teh, dan kemudian ada tepung terigu dibutuhkan ini nanti untuk menggoreng ya, supaya minyaknya tidak mempercik kemana-mana. Nah, semua bumbu-bumbu ini kita haluskan dulu. Saya lebih suka menggunakan ulek ya, jadi nggak di blender. Kayaknya bumbu aromanya itu lebih keluar karena minyak dari bawang atsiri, kemudian juga dari ketumbar ini nanti kalau diulek itu kan dia akan berproses lama, nanti akan mengeluarkan aroma yang lebih tajam seperti itu ya. Nah, setelah bumbu-bumbu ini dihaluskan, kemudian langsung dibalurkan ke ayam yang sudah dipotong-potong, ayam yang akan digoreng tadi. Nah, kemudian diberikan sedikit air ya untuk merendam. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses marinasi. Marinasi itu adalah proses perendaman dengan marinade untuk sebelum diolah lebih lanjut ya. Jadi marinade itu sendiri adalah cairan perendam daging sebenarnya ya, cairan perendam daging untuk memberikan rasa gitu ya, memberikan rasa, kemudian untuk proses pengempukan. Jadi kemudian setelah dibalur bumbu ke dalam ayam ini, kemudian dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih setengah sampai 1 jam lah. Jadi supaya dengan tujuan untuk meresapkan bumbu ke dalam daging, dan dimasukkan ke dalam freezer karena kita untuk meresapkan membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Itu kan supaya tidak terkontaminasi terhadap bakteri yang ada di dalam daging, sehingga kita masukkanlah ke dalam freezer itu suhunya di bawah 4 derajat Celcius. Oke, proses selanjutnya setelah ayam dilakukan marinasi di dalam freezer, kita persiapan untuk menggoreng. Saat ini kita persiapkan minyak goreng dan kita nyalakan kompor untuk memanaskan minyak goreng. Nah, minyak gorengnya kita gunakan agak banyak supaya nanti ayam yang akan kita masukkan itu semuanya terendam, supaya nanti matangnya menjadi sempurna. Mungkin saya tambahkan sedikit, proses marinasi yang kita lakukan di dalam freezer sebenarnya adalah tujuannya untuk menekan pertumbuhan mikroba yang ada di dalam daging ayam, karena membutuhkan waktu antara setengah jam sampai 1 jam untuk proses marinasi. Kalau kita tidak masukkan di dalam freezer, khawatirnya nanti daging ayam menjadi tidak segar karena ada pertumbuhan mikroba yang memang ada di dalam daging ayam tersebut. Nah, tips yang kedua lagi ketika kita melakukan marinasi terhadap ayam, sebelum kita masukkan di dalam freezer adalah letakkan ia di dalam kontainer yang tertutup rapat, sehingga nanti bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam proses marinasi itu ataupun bakteri yang ada di dalam daging itu tidak mencemari bahan-bahan makanan lain yang ada di dalam freezer. Itu yang perlu kita perhatikan. Sambil kita menunggu, kita tunggu sampai minyaknya panas, betul-betul panas. Nanti ada ciri-cirinya timbul gelembung-gelembung udara, itu berarti sudah panas, ada asapnya. Nanti kita masukkan ayamnya.
Nah, ini minyaknya sudah kelihatan, sudah panas. Nah, sebelum kita memasukkan ayam ke dalamnya, supaya untuk mengurangi percikan minyak, kita berikan dulu sedikit taburan tepung terigu di dalamnya. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan ayamnya ke dalam. Tenggelam ya, digoreng, jadi dia nanti masak matangnya sempurna. Nah, ini tadi kita memberikan sedikit gula di dalam bumbu marinasinya. Tujuannya adalah untuk di samping memberikan cita rasa yang nyaman, juga untuk memberikan warna. Jadi nanti karena ada gulanya, dia memberikan warna yang agak kuning-kuningan, kuning keemasan, sehingga nanti kelihatannya lebih menarik. Dan di samping rasa yang cita rasanya juga naik, itu juga akan menimbulkan selera bagi kita yang akan makan gitu ya, apalagi dalam kondisi yang perut sudah lapar gitu ya. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah, ini udah terlihat ya, ayam sudah mulai kuning keemasan. Nah, ini warnanya cantik sekali. Nah, untuk menggoreng ayam, ini kita tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, karena ayam ini kan ayam potong ya, dia tidak terlalu keras seperti ayam kampung. Jadi tidak terlalu lama kita sudah angkat, karena kalau terlalu lama justru ya nanti tambah alot dagingnya ayam ya. Nah, ini seger nih. Nanti akan kita sajikan bersama dengan bumbu kecap bawang ya. Ini nikmat ini kalau dihidangkan dengan bumbu kecap bawang. Nah, seger ayamnya. Ini. Nah, warnanya sudah kuning, cantik. Baunya juga udah kecium nih ya. Harum. Bau bumbu ketumbar keluar. Nah, kita matikan ya, takut nanti dia warnanya tambah tua terus jadi kering. Ini dagingnya masih tetap juicy ini ya, daging ayamnya, jadi tidak kering yang menyebabkan dia menjadi teksturnya alot keras ya. Ini juicy, nanti kita lihat ya. Oke, kita siap plating. Ini perut sudah kerucuk-kerucuk, keroncongan. Nah, teman-teman, menu makan siang sudah siap untuk disantap. Ayam goreng tanpa ungkep yang sudah kita praktek menggoreng tadi bersama-sama, disajikan bersama dengan sambal petis dan sambal kecap. Ini sangat nikmat, lauk seadanya, apalagi disantap saat perut sudah keroncongan. Oke, nah, coba kita icip-icip dulu ya. Oke, nih, ini sambal kecap dengan sensasi jeruk nipis, ada bawang, tomat, lombok, rawit. Wow. Nah, kan kelihatan ya, tekstur ayamnya lembut sekali tekstur ayamnya. Nah, udah matang sempurna,
Nah, segar, juicy. Oke, kita rasakan bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Menu sederhana, bumbunya meresap terasa sekali, ya. Kita tambah dengan sambal petis. Sambal petisnya top, marco top. Nanti kalau memang teman-teman kepengen tahu bagaimana cara membuat sambal petis dan sambal kecap, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi resep-resep terbaru dari Rumah Widya. Alhamdulillah.